Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali materi dari praktikum embedded, yaitu dari modul 1 sampai modul 2. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rifan Aditya dari kelas praktikum A dengan NIM 4004032462029, Prodi Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan mata kuliah Praktikum Sistem Embedded dari angkatan 2024 dengan dosen pengampu Bapak Rofiq Cahyo Prayogo STMT. Nah, materi apa saja yang akan saya ulas? Yang pertama, di modul 1 yaitu ada GPIO, General Operation Input Output. Kemudian modul 2 ada Interrupt dan Timer. Yang ketiga ada UART. Yang keempat yaitu ADC. Yang kelima yaitu DAC dan PWM. Yang keenam ada L12C Internal Integrated Circuit. Yang ketujuh yaitu ada SPI, Serial Parallel Interface. Yang kedelapan ada Virtuos atau dasar. Yang kesembilan ada Quotient, Smartphone, Mutex. Dan yang ke-10 ada Software, Timer, dan Text Notification. Yang ke-11 yaitu Management Memory, Virtuos. Dan yang ke-12 yaitu ada IoT dan Networking. Nah, tujuan dari pengulasan materi ini yaitu untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dasar hingga lanjutan dari dalam sistem embedded, khususnya dalam penggunaan microcontroller seperti STM32 maupun ESP32. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara kerja perangkat keras dan perangkat lunak secara integrasi, serta mampu mengimplementasikan dalam berbagai aplikasi nyata. Nah, langsung saja kita ke pengulasan modul yang pertama, yaitu GPIO. Nah, di sini GPIO merupakan fitur dasar pada microcontroller yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem embedded atau digital yang dalam perangkat eksternal. Melalui GPIO, microcontroller dapat membaca kondisi dari luar serta tombol dan sensor digital, serta memberikan output untuk mengendalikan perangkat seperti LED, buzzer, dan relay. Oleh karena itu, GPIO menjadi fondasi utama dalam sistem embedded karena hampir semua aplikasi membutuhkan interaksi langsung dengan dunia nyata. Yang kedua yaitu arsitektur GPIO microcontroller. Nah, GPIO dikendalikan oleh beberapa register internal yang mengatur arah dan kondisi logika pin. Setiap pin dapat dikonfigurasi secara independen sesuai dengan kebutuhan sistem. LDR digunakan untuk membaca kondisi input high atau low, kondisi mati atau kondisi hidup. Kemudian ada ODR digunakan untuk mengatur output pin. Dan BSRR digunakan untuk set dan reset pin secara cepat tanpa mempengaruhi bit lain. Arsitektur ini membuat GPIO atau fleksibel dan efisiensi dalam pengendalian perangkat. Nah, mode output dan logika. Di mode output terdiri dari push, pull, dan open derived. Push-pull memungkinkan pada penghasilan high dan low secara langsung, sedangkan open derived hanya dapat menarik ke low dan membutuhkan resistor pull-up untuk high. Selain itu, dikenal juga logika aktif high dan aktif low yang menentukan kapan suatu perangkat aktif berdasarkan level tekanan. Mode input dan debugging di sini yaitu sebagai modul input, yang mana diperlukan pull up atau pull down agar pin tidak faulting. Selain itu, pada tombol sering terjadi budging akibat kontak mekanik, sehingga diperlukan teknik debouching menggunakan delay atau timer.
Nah, aplikasi GPIO digunakan dalam berbagai aplikasi seperti LED, tombol LCD, atau rotary encoder, dan keypad matrix. Nah, lanjut ke modul kedua yaitu interrupt dan timer. Di sini, interrupt memungkinkan microcontroller untuk merespon kejadian secara langsung, yang mana tanpa polling atau terus-menerus. Hal ini membuat sistem lebih efisien dan responsif, terutama untuk aplikasi real time. Nah, konsep interrupt sendiri yaitu bekerja dengan menghentikan sementara program utama dan menjalankan ISR atau Interrupt Service Reset. Keunggulannya yaitu untuk respon cepat, efisiensi CPU, dan cocok untuk event-driven system. Nah, timer dan watchdog yaitu digunakan untuk delay, untuk pengukuran waktu, dan PWM. Watchdog timer berfungsi untuk mereset sistem jika terjadi error atau hack. Nah, implementasinya yaitu STM32 menggunakan NiFetch untuk prioritas interrupt, sedangkan ESP32 lebih fleksibel karena terintegrasi dengan RTOS. Nah, lanjut ke modul ketiga yaitu serial UART. Nah, di serial UART ini yaitu untuk mengkomunikasi serial asynchronous yang tidak menggunakan clock. Metode ini sederhana dan banyak digunakan untuk mengkomunikasi antar perangkat dan debugging. Parameter UART yaitu baud rate, yaitu kecepatan komunikasi, data bit yaitu jumlah bit data, baterai yaitu deteksi error, dan stop bit yaitu akhir data. Pengimplementasiannya yaitu UART digunakan untuk mengkomunikasi antar microcontroller dan monitoring data melalui serial monitor. Dengan interrupt, komunikasi menjadi non-blocking dan lebih efisien. Nah, lanjut ke modul keempat yaitu ADC. Di ADC ini digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital, yang mana agar dapat diproses oleh microcontroller. Prinsip kerjanya yaitu pertama, sampling, mengambil sinyal, automation, yaitu mengambil level, encoding, yaitu mengubah ke digital. Nah, resolusi dan filtering, yang mana untuk resolusi yaitu menentukan akurasi. Untuk mengurangi noise digunakan untuk teknik seperti moving average, EMA, dan median filter. Kemudian pengaplikasiannya yaitu digunakan untuk sensor analog seperti LDR dan potensiometer dan suhu. Kemudian ada modul 5. Di modul 5 ini yaitu DAC dan PWM. Nah, DAC dan PWM ini digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari sistem digital. DAC menghasilkan sinyal analog secara langsung, sedangkan PWM mensimulasikan sinyal analog melalui pengaturan duty cycle. Nah, prinsip kerjanya, DAC bekerja dengan mengubah nilai digital menjadi tegangan analog kontinu, sementara PWM menghasilkan sinyal digital dengan variasi label pulsa sehingga menghasilkan tegangan rata-rata yang menyerupai analog. Perbedaan DAC dengan PWM yaitu DAC sendiri yaitu menghasilkan sinyal halus dan langsung. PWM yaitu sinyal digital yang dimodulasi, dan PWM sering membutuhkan filter tambahan. Perbandingan dan karakteristiknya yaitu DAC memiliki keunggulan dalam akurasi dan kestabilan sinyal, tetapi tidak semua microcontroller memilikinya. Sedangkan PWM lebih fleksibel dan tersedia hampir di semua microcontroller, maupun kualitas sinyal tergantung pada frekuensi dan filter yang digunakan. Pengaplikasiannya yaitu digunakan untuk pengaturan kecerahan LED, kontrol kecepatan motor, pengendalian servo, dan general sinyal audio sederhana. Modul ke-6 yaitu ada
L2C atau Internal Integrated Circuit. Di I2C yaitu adalah protokol komunikasi serial yang menggunakan dua jalur, yaitu SDA dan SCL. Protokol ini memungkinkan beberapa perangkat terhubung dalam satu bus dengan sistem addressing. Nah, prinsip kerjanya yaitu mengkomunikasikan I2C melibatkan 1 meter dan beberapa slave. Master mengatur untuk clock dan komunikasi, sedangkan slave untuk merespon sesuai dengan alamatnya. Karakteristik utamanya yaitu menggunakan addressing, kemudian mendukung multi-device, dan menggunakan start-stop encoding. Nah, pengimplementasian I2C membutuhkan resistor pull-up karena menggunakan konfigurasi open drive pada STM32 dan ESP32 serta I2ISC biasanya dikonfigurasi sebagai master. Aplikasi yang digunakan yaitu seperti sensor BME280, RTC DS3231 dan OLED dan IR-POM. Kemudian di modul 7 ini ada SPI atau Serial Pair Interface. Di SPI ini yaitu protokol komunikasi serial berkecepatan tinggi yang digunakan untuk transfer data cepat antara perangkat. Struktur SPI yaitu ada MOSI yaitu data dari master slave, MISO yaitu data dari slave ke master, SCK yaitu clock, dan CS yaitu memilih device. Karakteristik utama yaitu SPI lebih cepat dibandingkan L2C karena tidak menggunakan addressing atau komunikasi berlangsung antara perangkat. Aplikasi digunakan untuk S2C, flash memory, dan display grafis. Modul ke-8 yaitu VRTOS atau dasar. Di sini, VRTOS adalah sistem operasi real-time ringan yang memungkinkan microcontroller menjalankan beberapa task secara bersamaan. Konsep task adalah unit kerja yang dijalankan oleh seluler atau setiap stack dapat memiliki prioritas yang berbeda. Hal yang penting yaitu cell holder mengatur eksekusi task dapat berjalan bergantian untuk mendukung multitasking. Di modul ke-9 ini adalah question, smartphone, dan mix. Nah, di sini yang pertama untuk pendahuluan yaitu ada question atau entrient data. Di sini yaitu untuk mengirim data antara teks atau dari interrupt ke teks. Cara kerjanya yaitu data dimasukkan ke question, kemudian teks lain mengambil data, dan VIO atau free in fresh out yaitu contoh sensor baca suhu dikirim ke question, kemudian dilanjutkan ke text display, kemudian untuk mengambil dan menampilkan. Kelebihannya yaitu aman atau trace-based dan bisa dikirim data berbagai tipe. Kemudian ada smartphone. Di sini digunakan untuk sinkronisasi event, bukan data. Nah, jenisnya yaitu binary smartphone, yaitu hanya 0 atau 1 atau mirip tombol. Kemudian quoting atau smartphone, kemudian bisa lebih dari satu, contohnya interrupt tombol, dan memberikan sinyal ke teks langsung jalan. Kemudian ada mutex. Di mutex ini digunakan untuk mengunci resource agar tidak dipakai bersamaan. Masalah tanpa mutex yaitu dua teks akses LED bersamaan, data menjadi kacau. Nah, solusinya yaitu teks A di lock mutex atau exit resource, kemudian teks B harus menunggu terlebih dahulu, kemudian menambahkan tambahan penting yaitu mendukung priority interface atau menghindari priority inversion.
Masalah yang dapat dicegah yaitu red condition. Di sini yaitu data tidak konsisten dan delay lock, yaitu saling menunggu. Kemudian starvation yaitu teks tidak kebagian resource. Modul ke-10 di sini software, timer dan text notification. Yang mana yang pertama yaitu software timer. Software timer ini berbasis software FreeRTOS atau bukan hardware, yang mana jenisnya itu on-shot atau jalan sekali, kemudian auto reload atau berulang terus. Cara kerjanya yaitu timer dibuat, kemudian dilanjutkan akan melalui proses dijalankan, kemudian callback atau function dipanggil saat waktu habis. Contohnya, LED berkedip setiap 1 detik tanpa delay blocking. Kelebihannya tidak mengganggu task yang lain atau lebih fleksibel dari delay biasanya. Nah, kemudian yang kedua, text notification, yang mana memberikan komunikasi yang paling ringan atau cepat antar teks. Karakteristiknya yaitu tanpa buffer seperti question, menggunakan sinyal langsung ke teks. Perbandingannya yaitu question atau mengirimkan data, notification atau mengirimkan sinyal cepat. Contohnya interrupt ADC atau selesai. Kemudian adalah mengirimkan notification. Kemudian teks berlangsung proses keunggulan yaitu lebih cepat dari question atau hemat memori. Nah, di modul ke-11 ini manajemen atau memori FreeRTOS, yang mana karena microcontroller mempunyai RAM terbatas harus efisien, maka yang pertama yaitu adalah static allocation, yaitu memori dialokasi ke awal program, yang mana tidak merubah cara runtime atau lebih cepat. Kemudian kelebihannya yaitu tidak ada memori lag atau stabil, yang mana memori akan tetap stabil, tidak ada yang lag. Kemudian kekurangannya yaitu kurang fleksibel. Nah, di sini ada dynamic allocation, yang mana dynamic allocation ini saat program berjalan memberikan atau mempunyai ciri menggunakan heap atau fleksibel. Kemudian kelebihannya bisa menyesuaikan kebutuhan, dan kekurangannya yaitu resiko memori lag atau fragmentasi memori. Skema heap di FreeRTOS, yang mana heap 1 sederhana tidak bisa di free. Yang kedua, heap kedua ini bisa free, namun tidak sederhana. Dan heap ketiga ini memakai malloc standar. Dan yang keempat, heap paling umum atau efisien. Yang kelima, heap multi-regression, yang mana masalah yang terjadi yaitu memori lag atau memori habis. Fragmentasi yaitu memori tidak bisa dipakai waktu walau masih ada cache system. Di modul yang ke-12 ini atau IoT networking atau modul yang terakhir yaitu menjelaskan yang mana konsep EIT. EIT yaitu perangkat bisa untuk mengirim data ke internet, menerima perintah dari jarak jauh. Contoh halnya lampu dikontrol melalui handphone atau smartphone dari jarak jauh. Kemudian yang kedua ada modul jaringan atau TSC atau EIP, digunakan untuk mengkomunikasi internet reliable, data pasti sampai. OSI atau layer sinyal fisikal yaitu hardware. Kemudian data link atau MIC, kemudian network atau EIP, dan transport yaitu TCP atau UDP. Kemudian session, preparation, dan application. Nah, yang ketiga ada protokol EIT, yang mana HTTP yaitu digunakan web untuk berat, overhead atau besar. MQTT yaitu ringan atau cocok untuk EIT, yaitu sistem public subscribes, yang mana konsepnya yaitu publisher atau mengirimkan data atau broker atau server meneruskan subscriber atau menerima. Dan web socket yaitu real time, 2 arah, digunakan untuk dashboard live dan be live atau Bluetooth low energy atau menghemat energi daya.
kemudian ada jarak dekat. Nah, perbandingan dari platform ESP32 yaitu Wi-Fi dan built-in atau cocok untuk IoT langsung. STM yaitu memerlukan modul tambahan seperti ESP8266 dan masih banyak yang lainnya. Kemudian keamanan IoT yaitu hal yang paling penting atau enkripsi yaitu SSL atau TLS yang mana autentikasi atau username atau password token. Kemudian ada proteksi dari hacker yang mana untuk mencegah dari ancaman data dicuri, device dihack maupun sistem diambil alih oleh orang lain. Kemudian contoh sistem IoT yaitu seperti contoh sensor suhu dengan ESP32, kemudian mengirimkan data MQTT atau server, kemudian dilanjutkan ke aplikasi handphone atau smartphone untuk menampilkan data. Nah, kesimpulan dari modul 1-12 ini dapat disimpulkan bahwa untuk sistem embedded memerlukan gabungan antara perangkat keras dan perangkat lunak yang mana saling terintegrasi untuk menjalankan fungsi tertentu secara efisien dan real time. Setiap modul memiliki peran yang saling melengkapi, dimulai dari dasar seperti GPIO sebagai media interaksi dan dunia luar sehingga ke tahap yang lebih kompleks seperti komunikasi data, multitasking, dan konektivitas jaringan. Pada tahap awal, dari pemahaman mengenai GPIO, interrupt, timer, UART, dan DAC menjadikan fondasi penting yang mana untuk membangun sistem yang mampu membaca input, proses data, dan menghasilkan output. Nah, nantinya dilanjutkan untuk menggunakan DAC, PWM, serta protokol komunikasi seperti EIC, I2G, atau dan SPI, yaitu memungkinkan sistem untuk berinteraksi dengan berbagai perangkat interaksi secara lebih luas dan fleksibel. Kemudian untuk memasukkan bagian yang lebih lanjut yaitu penggunaan VRetos atau memberikan kemampuan multitasking sehingga sistem dapat menjalankan beberapa proses secara bersamaan dan efisien. Konsep question atau smartphone mutex sehingga manajemen memori menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan sinkronisasi antara teks dalam sistem yang kompleks. Yang terakhir yaitu pada modul IoT atau networking, sistem embedded tidak hanya bekerja secara lokal tetapi juga dapat terhubung ke jaringan internet. Hal ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan data secara real time, serta membuka peluang untuk mengembangkan sistem cerdas berbasis cloud. Namun, aspek keamanan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan agar sistem tetap aman dari ancaman sekitar. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang mana untuk komprehensif atau memulai konsep dasar sehingga implementasi lanjutan dalam sistem embedded. Dalam menguasai seluruh modul ini, diharapkan mampu merancang dan mengembangkan sistem embedded yang efisien, andalan, dan siap digunakan dalam berbagai aplikasi nyata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.